Rekam dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Oke, baik Pak Saiful. Kira-kira kan itu kan surah Al-Maun. Ya Pak. Cobalah dulu bagaimana Bapak mengkontekstualisasikan dan mengintegrasikan materi surah Al-Maun itu dalam kehidupan nyata yang berorientasi pada nilai-nilai moderasi beragama. Itu Pak. Coba dulu, gimana kira-kira? Maksudnya Pak, walaupun misalnya kita berbeda agama, apabila misalnya ada siswa kita yang berbeda agama di situ, akan tetapi dia masih tetap dikatakan anak yatim, tidak mempunyai ayah. Nah, makanya kita tetap saling menyayanginya Pak, walaupun berbeda agama, seperti itu. Udah, itu aja Pak Saiful. Ya Pak, dan juga berbagi tidak memandang suku dan juga adat istiadat Pak. Oke. Jadi dalam kegiatan pembelajaran apalah yang Bapak lakukan sehingga ini bisa terwujud? Kan kita berharap kan nanti akan terwujud, akan muncul pada diri siswa muatan-muatan surah Al-Maun tadi, bisa nanti terhubung dalam kehidupan nyata yang berkaitan dengan moderasi beragama. Maksudnya kira-kira gambarannya seperti gimana maksudnya Pak? Gimana lah Bapak menyampaikan kepada anak-anak atau apa yang Bapak buat ketika mengajar sehingga dari materi-materi yang ada pada surah Al-Maun itu nanti bisa melahirkan ataupun memunculkan pada sikap anak didik dalam kehidupan nyata yang ada orientasinya pada moderasi beragama. Pak Saiful, suaranya mati Pak Saiful. Pak Saiful. Nah. Iya Pak, maksudnya Pak surah Al-Maun ini kita di sini mengajarkan nilai kepedulian sosial seperti itu, kemudian menolak fanatisme dan ekstrimnya, kemudian membangun sikap toleransi Pak ketika kita mengajarkan materi surah Al-Maun ini Pak. Iya. Itu betul itu Bapak lah itu kan masih tekstual. Ya, Pak. Kalau misalnya apalah yang Bapak buat kepada anak-anak sehingga sikap yang tadi yang ada orientasinya pada nilai-nilai moderasi beragama itu apalah kira-kira yang Bapak buat dalam wujud nyata apalah? Uh,
Misalnya Pak, kan kita misalnya contohnya ada di sekeliling kita anak yatim. Nah, kemudian kita mengajak siswa ini maksudnya membuktikan kepada siswa itu bagaimana cara untuk menyayangi anak yatim tersebut. Misalnya kita memberikan sesuatu, membuktikan rasa kasih sayang kita kepada anak yatim tersebut seperti itu, Pak. Oke, oke. Nah, baik. Eh, apa yang Bapak tahu tentang critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making? Coba dijelaskan dulu sedikit apa yang saudara tahu. Dalam pembelajaran kan itu semua yang saya sebutkan itu kan diharapkan bisa terwujud pada anak didik. Memunculkan nanti dia memiliki pemikiran yang kritik, kreatif, reflektif, dan decision making. Tetap terhubung dengan materi tadi. Apa kira-kira Pak Saiful? Dicoba aja. Critical thinking itu Pak, berpikir kritis Ya, dan eh, menganalisis informasi dan menilai hubungan antara ide seperti mengidentifikasi bagaimana elemen-elemen dalam suatu permasalahan yang saling berkaitan. terus dari semua itu apalah yang bisa ataupun yang Bapak terapkan dalam kegiatan pembelajaran? Eh, dengan menggunakan metode seperti pelajaran berbasis proyek dia Pak. Oke. Pembelajaran berbasis proyek ya. Ya, Pak. Kemudian diskusi dan juga debat kelas Pak antara kelompok, yaitu untuk pemecahan suatu masalah. Tadi dalam materinya itu kan Bapak tadi menyebutkan, saya dengarkan uh, siswa tadi bisa membaca surah Al-Maun dengan lancar ya Pak. Ya Pak. Itu termasuk tadi CP-nya ya, capaian pembelajaran. Kemudian itu bagaimana itu Bapak mengapakan itu untuk mencapai itu supaya bisa membaca dengan lancar? Itu kita buat tujuan pembelajarannya Pak. Hmm, Eh, Yaitu mengembangkan tujuan pembelajarannya peserta didik itu mampu membaca surah Al-Maun, kemudian peserta didik juga bisa mengartikan surah Al-Maun dengan benar, dan hmm, peserta didik juga bisa menjelaskan makna isi pokok surah Al-Maun dengan benar, Pak. oke. Apalah yang Bapak buat sehingga mereka bisa mencapai ketiga tujuan itu? Eh, Yaitu menerapkan metode pembelajaran yang aktif, Pak, melibatkan partisipasi siswa seperti diskusi kelompok dan juga proyek dan beberapa metode lainnya, Pak. Misalnya menggunakan video demonstrasi dan juga simulasi digital untuk pelajaran mengenai sejarah, Pak. Oke. Jadi dalam untuk mengukur apakah mereka sudah mencapai ataupun mencapai CP yang Bapak buat itu, apalah yang Bapak buat? Asesmen, Pak. Kan, ya, apalah.
buatlah dulu contohnya apa yang Bapak buat untuk mengukur itu. Buat asesmen contohnya soalnya Pak. Hmm. Misalnya dibuat contohnya eh, sebutkan ayat pertama surah Al-Maun. Kemudian apakah arti daripada surah Al-Maun seperti itu Pak? Semua apa? Mengukur muatan-muatan surah Maun itu. Yang Tadi kan ada Pak sebutkan CP nomor 3 kan? menjelaskan isi pokok surah Al-Maun itu Pak. Hmm. Menjelaskan? Isi pokok surah Al-Maun Pak. Hmm. Oke. Oke, barangkali yang terakhir coba dulu Bapak tulis dulu Ya Pak. surah Al-Maun itu. Pakai spidol ya. Ya Pak. Jangan ditengok Al-Qur'annya ya. Ah, ya Pak. Hmm. Udah Pak Saiful? Allazina hum sholihim sahun allazina an salatihim sahun. Nah, kalau sudah coba ditunjukkan ke Ini Pak. kamera. Baru sedikit Pak, baru sampai allazina hum an salatihim Pak. Ya, 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 ya. Coba tunjukkan dulu, biar nampak. Belum agak ke tengah buat, biar dapat kamera itu. Ini Pak. Dibuat barisnya Pak. Dibuat dulu. Ah, oke, oke. Udah Pak. Maka Ah, oke, saya kira demikian Bu Lena dari saya. Mungkin Bu Lena lanjutkan. Baik, terima kasih Pak Satar. Di tempat saya lagi azan Isya. Itu aja sama-sama. ya Bu. Mohon maaf kalau suaranya masuk kemari ya, karena saya nggak pakai headset ini. Pak Saiful, dengar suara saya? Dengar Bu, dengar Aswar? Bu. Dengar Bu. Oke, baik. Ada beberapa hal ya Pak yang perlu Bapak simulasikan.
pembelajaran berdasarkan modul ajar Bapak. Tadi disebutkan materinya adalah Bapak mengambil elemen Al-Quran hadis Ya, Bu. pada materi Al-Ma'un. Saya sudah baca modul ajarnya. Eh, pro- eh, Model pembelajaran yang Bapak pilih adalah PBL ya. Ya, Bu. Nah, tadi disebutkan PJBL. Enggak PPBL itu, Bu. PBL, PBL, Bu. Problem Based Learning. Iya, Bu. Oke, saya ingin Bapak mensimulasikan bagaimana CP dari proses CP materi ini, pembelajaran ini dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Sesuai dengan sinteksnya ya Pak, langkah-langkahnya. Tafadhol. Eh, Bismillah. Jangan dilihat lagi materinya, Pak. Jangan Enggak. dilihat lagi modul ajarnya. Apa yang Bapak lakukan? Silakan. Sinteksnya seperti apa? Sinteknya Pak, Bu. Disimulasikan, Pak. Disimulasikan. Oh, Dipraktekkan. guru menampilkan pembelajaran yang persiapannya membaca Ini Pak, Bapak tampilkan. langsung. Anak-anak, hari ini kita akan bicara tentang bla 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 gitu. Baik. Nah, bagaimana Bapak melakukan Baik, mensimulasikan PBL tadi dalam proses pembelajarannya? Tafadhol. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita mempelajari mengenai surah Al-Ma'un. Namun sebelum kita ke pembelajaran, nah di sini ada beberapa Bapak sampaikan mengenai kegiatan inti atau langkah-langkah kita. Yang pertama yaitu orientasi siswa pada masalah, kemudian mengorganisasikan siswa untuk belajar, dan membimbing pendidikan individual maupun kelompok. Nah, jadi di sini nanti materi kita yaitu mengenai surah Al-Ma'un. Nah, di sini Bapak akan coba praktekkan isi daripada surah Al-Ma'un, bunyi daripada surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya potong. Saya potong, Pak. Saya potong. Nah, Pertama, Bapak sebutkan tadi PBL ya, Pak ya. ya. Mengidentifikasi masalah lebih dahulu siswanya. Ini Ya, Bu. kenapa gurunya yang membacakan surah gitu ya. Al-Ma'unnya gitu. Argumentasinya, Pak. Nah, maksudnya Pak maksudnya Bu begini, setelah kita bacakan nanti surah Al-Maun itu, maka kita di situ mengenalkan aturan tajwid, yaitu ihfaz syafawi, idgham mutamaslain, dan juga ishar syafawi yang ada di dalam surah. Tidak ada di dalam CP-nya seperti itu. CP-nya kan nggak ada mengenalkan gitu, mengetahui Iya, Bu, tapi terkait dengan tajwid gitu. Elemen yang Bapak ambil itu Al-Quran hadis ya kan? Iya, Bu. Al-Quran hadis kalau berkaitan apalagi di fase C gitu kan? Iya, Bu. Nah, tadi melafazkan membaca. Nah, kemudian menterjemah sekaligus mengambil nilai-nilai dari surat Al-Ma'un. Iya, Bu. Nah, jadi kenapa larinya ke BTQ gitu, ke tajwidnya gitu. Padahal tidak ada CP-nya di situ Bapak buatkan. Nah, kemudian ke PBL-nya gitu, Pak. Ke PBL-nya di mana gitu? Di mana problem based learning-nya di situ nampak? Coba bisa disimulasikan lagi, Pak. Jadi Bapak jangan membacakan gitu, kan siswanya bisa membaca sendiri gitu.
Kalau Bapak lagi yang membacakan berarti Bapak tambah pintar dong. Membuat kelompok, Bu. Gimana? Silakan Eh, disimulasikan. Membuat kelompok siswa, yaitu contohnya 3 kelompok atau 4 kelompok, Bu. Jadi, Di hmm, di di apa Pak? Disimulasikan gitu. Bagaimana siswanya bisa belajar dengan PBL-nya? Simulasikan gitu. Anak-anak, kita akan bicara tentang surat Al-Maun hari ini. Bapak akan melakukannya dengan PBL. Maka kelas akan Bapak bla 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 gitu. Nah, eh, tafadhal. baik anak-anak, di sini Bapak akan menjelaskan apa yang kita lakukan. Eh, Maksudnya eh, di sini Bapak akan jelaskan apa itu pesan utama yang terkandung di dalam surah Al-Maun, yaitu tentang anak yatim dan juga orang miskin. Nah, jadi kita melemparkan masalahnya kepada siswa, Bu. Iya, bagaimana Bapak mensimulasikannya? Saya nggak perlu penjelasan, Pak. Bapak hanya mensimulasikannya. Nah, seperti Bapak melakukan peer teaching mungkin. Saya mau melihat cuplikannya saja gitu. Nah, sebagai seorang guru, Pak, Bapak harus menguasai sintak dari PBL itu sendiri, gitu kan? Mana? Misalnya mengarahkan siswanya untuk memahami masalahnya dulu, baru mencari, mengumpulkan data terkait dengan penyelesaian masalahnya, misalnya. Seperti apa itu dilakukan, gitu. Bapak tuntunlah siswa Bapak untuk melakukan sintaknya tadi sesuai dengan urutannya gitu. Sampai mereka punya pemecahan masalah terhadap masalah yang sudah dirumuskan gitu Pak. Jadi Bu, kita membuat umpan balik kepada siswa. Jadi di situ nanti siswanya akan bertanya mengenai surah Al-Maun. Maka eh, maka di situ kita akan menghubungkan surah Al-Maun kepada pentingnya perilaku, nilai-nilai Pancasila seperti itu, Bu. Ya, saya kira belum Bapak kuasai lah sintek PBL-nya ini ya dengan baik ya. Saya berharap Bapak bisa lebih ini ya, lebih eh, menguasainya, memahaminya dengan baik, baru bisa mensimulasikan model pembelajaran ini juga dengan baik. Oke, Pak. Selanjutnya pertanyaan saya. Bagaimana Bapak mensimulasikan, mempraktekkan Bapak menggunakan IT dalam pembelajaran ini? Eh, dengan menggunakan IT-nya baik baik sumber belajar maupun media pembelajarannya. praktek mengajar dibuat, Bu. Iya, Pak. Kan tadi saya katakan simulasi. Silakan, Pak. Saya buat share bisa, Bu. Nggak usah, Pak. Enggak. Disimulasikan saja gitu. Nah, baik, Waktu anak-anak Bapak semua, di sini kita akan masuk kepada materi kita mengenai surah Al-Maun. Nah, di sini nanti Bapak akan menampilkan dengan menggunakan video, yang mana dalam video ini eh, ada bacaan surah Al-Maun. Kemudian kita nanti dari sini kita akan coba untuk mengartikan satu demi satu ayat surah Al-Maun tersebut. Nah, untuk itu di sini nanti Bapak akan tunjukkan dengan menggunakan eh, video, yaitu bagaimana cara kita o- menyayangi anak yatim. Oke, oke. Selain video, Bapak menggunakan apa lagi sebagai sumber belajarnya? Itu Video dengan kan media ya, Pak ya. menggunakan PPT, Bu.
PowerPoint, Bu. Media PowerPoint. Ya, menggunakan LCD. Ya, Iya, Bu. selain itu untuk tugas-tugas tertentu, Kita juga bisa membuat kuis. jangan kita juga bisa, Pak, yang sudah Bapak Ah, lakukan gitu dalam proses pembelajarannya. Kan udah peer teaching kemarin kan? iya, Bu. Nah, misalnya tugas anak-anak harusnya dikirim kemari atau di submit kemari atau bagaimana gitu. Atau sumber belajar tertentu. Dengan menggunakan Google Dokumen, Bu. Iya, silakan disimulasikan, Pak. Gimana? Nah, jadi anak Bapak, tugas kita nanti bisa kita kirim melalui Google Google Dokumen atau juga Google Drive. Nah, caranya nanti di sini kita bisa membuka Google, kemudian ada titik 9. Nah, di situ nanti kita bisa menambah folder atau file. Nah, nanti linknya bisa dikirim melalui WA ke WA pribadi Bapak. Seperti itu, Bu. Ya, kayaknya instruksinya belum jelas ya, Pak ya. Jadi Bapak bukan mau menjelaskan Google Drive-nya atau bagaimana gitu ya, Pak. Tapi bagaimana siswa itu menggunakan teknologi, Bapak memanfaatkan teknologi untuk kegunaan pembelajaran Bapak gitu. Apakah tugas atau materi ini bisa kita lihat di link bla 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 gitu kan, Pak. Nah, jadi dimanfaatkan ini Pak, gitu, dimanfaatkan. Oke, pertanyaan saya terakhir nih, 1 menit lagi. Silakan Bapak berikan satu contoh instrumen HOTS yang terkait dengan materi Bapak. Yang hot, Bu. Yang Ya, yang hot, bagaimana cara kita untuk menyayangi anak yatim? Nah, bagaimana cara cara kita kita untuk menyayangi anak menyayangi yatim? anak yatim seperti itu, Bu. Itu Kemudian itu soalnya apa itu? Soal multiple choice tidak, Bu. atau Tidak. apa? Nggak dengar Pak, unmute di suaranya di unmute itu. Soal esai, Bu. Soal esai. C Esai. berapa? Eh, C4, Bu. Analisa. Nah, kenapa analisa? Tapi pertanyaannya bagaimana cara kita menyayangi? Itu masih C2 loh, Pak. Ya. Belum C4. Jadi kalau misalnya apa saja yang kita analisa di dalam surah Al-Ma'un seperti itu, Bu. Loh, Bapak jangan nanya ke saya. Saya menilai. Analisa itu Pak mengurai. Ya, Bu. Mengurai misalnya bangunan konsepnya seperti apa gitu kan. Nah, kemudian bisa juga evaluasi, membedakan antara satu konsep dengan konsep lainnya. Nah, membandingkan gitu, Pak. Nah, mungkin harus lebih banyak nih ya, Pak ya. Dari 3 hal yang saya sebutkan tadi, secara pemahaman Bapak belum maksimal pemahamannya gitu. Belum juga maksimal cara menggunakannya, mensimulasikannya dalam proses pembelajaran. Saya kira harus Pak Aswar kejar ya. Nah, Ya, Bu. nih hal-hal ini apalagi nanti di dalam PPL. Oke, Pak? Ya, Bu. Saya kira itu saja bisa diberhentikan apanya rekaman.